Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ayah bunda? Semoga sehat selalu di sana. Alhamdulillah hari ini kami dari SD Taqiyah Rosidah sudah melaksanakan awal sanah untuk kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah hari ini kita bisa bergabung bersama Agim. Alhamdulillah ayah ibu dan anak-anak semua yang kami cintai, insya Allah kami dari Sekolah Dasar Islam Terpadu SD Taqiyah Rosidah pada kesempatan siang hari ini melalui tayangan live Google Meet melaksanakan awal sanah dengan tujuan supaya hari ini kita tetap menjaga hubungan komunikasi yang baik, dan semoga tadi informasi dari Ustadz dan Ustadzah yang telah disampaikan bisa memberikan informasi yang jelas. Kemudian semoga apa yang disampaikan oleh kiai kita Agim bisa kita ambil untian hikmahnya dan kemudian bisa kita laksanakan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ayah bunda, memang hari ini tidak biasa karena hari ini pembelajarannya adalah pembelajaran digital. Insya Allah kami dari segenap keluarga besar SD Taqiyah Rosidah telah menyiapkan kegiatan digital yang nantinya akan memudahkan Anda dan orang tua belajar di rumah. Tetap semangat belajar di rumahnya dan tetap kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Demikian ayah bunda, terima kasih kami ucapkan atas partisipasinya dalam mengikuti awal sanah pada kesempatan siang hari ini. Kita nantikan pertemuan-pertemuan berikutnya yang lebih spektakuler. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini hadirin? Saya tidak tahu nih apa saya sudah terdengar atau tidak. Sudah jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita nikmat ridho kepada takdir yang ada dan bisa menyikapi takdir dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang demikian itu kecuali mukmin, orang yang beriman. Inna asobathu sarra'u syakar. Ketika dia diberikan karunia, dia bersyukur. Fakana khairullah. Wa idha asobathu darra'u sabar. Dan ketika ditimpa dia kesulitan, kepahitan, dia sabar. Fakana khairullah. Maka itu pun baik baginya. Maka saudara-saudaraku sekalian, wabah sekarang ini itu takdir Allah, ya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberikan petunjuk ke hatinya. Jadi wabah ini adalah pasti dengan izin Allah, dan wabah ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Oleh karena itulah penting sekali bagi kita bagaimana ridho kepada takdir ini. Kalau kita sekarang dalam keadaan wabah, terima takdir ini. Jangan mengeluh ya, karena kita semua milik Allah, dalam genggaman Allah. Dan bagi kita, wabah tidak wabah, kalau menyikapinya dengan benar, pasti jadi kebaikan. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini?
Karena sekarang memang takdirnya kita begini adalah bagaimana menyikapi takdir ini. Kalau nasi jadi bubur, bagaimana kita berusaha keras mencari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, dan sambal sehingga jadi bubur ayam spesial. Sekolah sekarang tidak bisa masuk pada waktu sama-sama. Di pesantren kami juga ribuan santri belum diizinkan masuk karena memang resikonya terlalu tinggi untuk masuk, dan pesantren kami agak terbuka sehingga memungkinkan bersentuhan dengan yang lain. Namun demikian tidak boleh berhenti dalam belajar. Nah, Bapak Ibu yang baik, kalau tidak keberatan, bagaimana supaya kita ini ditolong oleh Allah di dalam menghadapi situasi apapun. Itu yang sangat penting sekarang ini. Bagaimana dalam situasi apapun, kita ini ditolong oleh Allah sehingga situasi apapun menjadi kebaikan. Untuk masalah, kita ada 5 kiat menghadapinya. Ya, yang pertama, dalam menghadapi segala situasi ini kita harus sangat siap dengan yang cocok dan siap dengan yang tidak cocok. Seperti sedia payung sebelum hujan. Siap hujan, siap tidak hujan. Lebih tenang. Seperti sedia ban serep dongkrak ketika akan berpergian. Lebih nyaman. Siap bocor, siap tidak bocor. Nah, seyogianya dalam hidup pun jangan hanya terkunci oleh satu keinginan saja. Jangan terkunci oleh satu harapan saja. Kita harus siap dengan yang cocok dan yang tidak cocok. Karena boleh jadi yang tidak cocok itulah yang baik bagi kita. Dalilnya Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'alahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik untuk Allah bagimu, wa an dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu, ya. Jadi seperti sekarang begini, ini kita harus siap bahwa yang menggenggam hidup kita itu adalah Allah. Tidak ada yang menduga sekarang ini. Ini baru baca barusan di Jawa Timur 3 dokter sehari meninggal. Tidak ada yang menyangka semua ini bakal terjadi. Keluarganya tidak menyangka, teman sejawatnya tidak menyangka. Tapi begitulah. Hidup ini tidak harus selalu sesuai dengan harapan. Hidup ini tidak harus sesuai dengan keinginan. Yang paling penting adalah 3 hal dalam hidup ini. Niat kita selalu lurus di dalam melakukan apapun. Yang kedua, ikhtiar kita maksimal di jalan yang Allah sukai. Dan yang ketiga, kita tawakal. Nah, inilah yang penting bagi kita di dalam kesibukan. Niat dalam melakukan apapun lurus, ya, lillahi ta'ala. Yang kedua, benar dan maksimal. Dan yang ketiga, tawakal ke Allah. Itulah kalau belum terjadi, ya. Dalam segala situasi kita harus siap, karena takdir itu beda-beda dari waktu ke waktu. Ada yang minta jodoh, ternyata digigit anjing. Asalnya dia kecewa, sesudah dibawa ke dokter, ketemu dengan perawat, ternyata itu jodohnya. Gigitan anjing itu adalah bagian dari terkabulnya doa. Karena syariatnya dengan digigit anjing, dia ketemu tuh dengan jodohnya. Nah, kita sering kecewa dengan belok-beloknya takdir, padahal di balik hal yang tidak kita sukai ini tersimpan banyak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itulah, maka dalam wabah seperti ini pun kita harus siap, ya, dengan segala keadaan. 2. Yang kedua, kalau sudah terjadi, apapun yang sudah terjadi, qadarullahu wa ma syaa fa'al. Inilah doanya, inilah yang dianjurkan, ridho. Apapun yang sudah terjadi itu takdir Allah, apapun, ya. Kalau itu ada kebaikan, berarti itu takdir dari Allah untuk karena Allah memberikan nikmat. Tapi kalau yang terjadi keburukan, itu takdir karena diundang oleh dosa kita. Nah,
kemampuan kita untuk ridho kepada takdir ini akan membuat hidup ini jauh lebih tenang. Ada orang yang tidak mau menerima kenyataan. Padahal kita menerima, kita tidak menerima, tetap saja kenyataan itu akan terjadi. Tapi kalau kita menerima, faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Bagaimana nih? Tolong dikasih tahu suara A tetap jelas tidak pakai suara ini, mikrofon seperti ini. Tolong punten bisa dikomentari. Jelas ya. Jelas. Jelaskan A, monggo. Jadi seperti sekarang kita harus ridho nih. Episode ini adalah bagian daripada yang harus kita jalani. Jadi jangan ada wah coba kalau enggak, jangan. Sudah, karena lau itu seandainya nggak COVID kita udah ke sana, nggak boleh karena itu dilarang. Kalau sudah terjadi ya kita harus terima saja. Alhamdulillah ya. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Kalau seperti sedang jalan, jidat kena genteng, benjol, kita tidak boleh mengatakan wah saya tidak terima, tidak mungkin tidak terima karena tanda terimanya udah jelas yaitu jidat kita benjut ya. Nah yang ketiga adalah jangan mempersulit diri. Ini penting sekali, yassiru wala tu'assiru, mudahkan urusan tuh, jangan dipersulit, jangan dibikin ribet, jangan dibikin lebih ruwet. Nah memang kebiasaan kita tuh mendramatisir masalah, dipertegang, diperumit, perkara-perkara remeh, jadi masalah besar. Akhirnya kita nggak menikmati apapun dalam hidup ini. Kalau setiap celetak-celetuk orang bikin kita sakit hati, kapan bahagianya? Kita harus benar-benar bisa mengontrol diri di rumah, di situasi yang sedang terbatas ini, jangan jadi tambah ribet. Pasti banyak hal yang tidak kita duga dan mungkin tidak kita suka juga yang terjadi. Tapi biarlah proporsional. Jangan mau makan ada masalah ribut jadi nggak bisa makan. Mau tidur malam ribut oleh perkara kecil jadi susah tidur. Udah rumah kita mungil, terus masalah dibuat jadi besar, mau kemana lagi? Tapi tetangga saya nyebelin, udah tuh pakai capek-capek mikirin tetangga. Ya itu kan pilihan dia. Kalau tetangga mau ngomong nggak enak ya itu pilihannya. Pilihan kita mau capek oleh omongan dia atau lebih sibuk dengan sesuatu yang manfaat. Stop mendramatisir masalah. Kita selesaikan masalah dengan baik ya. Jangan sampai keadaan di rumah jadi ruwet karena perkara-perkara kecil diperbesar ya, jadi tidak proporsional, tidak boleh. Salah satu ciri orang yang diharamkan tersentuh ahli neraka adalah sahlin, orang yang tidak terjebak mendramatisir masalah, orang yang jadi mudah urusan tuh ya. Kalau misalkan ban meletus ya sudah nggak apa-apa, ban meletus itu udah rezeki, udah takdirnya waktunya meletus, sudah ada takdirnya rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Si itu nulis tulisan yang menghina ya udah nggak usah dibaca ya. Dia kan bikin sakit hati itu kalau dibaca. Kalau nggak dibaca nggak sakit hati. Itu ada orang menghina ya udah nggak apa-apa. Nabi Muhammad juga yang mulia dihina. Masa kita yang hina asli nggak ada yang menghina. Tinggal kita simak, siapa tahu ini teguran dari Allah atau malah jadi jalan perbaikan bagi diri kita. Udah rekan-rekan jangan mau terjebak dibuat ribet. Dan ini bukan berarti menghilang-hilangkan masalah, bukan ya, tapi proporsional. Semuanya proporsional. Sesuai dengan porsinya, tidak didramatisir tapi juga tidak dianggap remeh. Selanjutnya adalah yang ketiga, yang keempat, evaluasi diri. Jadi kalau ada kepahitan apa-apa, anak nggak nurut, situasi nggak enak, daripada kita mencari kambing hitam, lebih baik kita tafakuri apa nih yang salah saya sebagai orang tua.
Jangan-jangan saya tidak memberi contoh, jangan-jangan omongan saya bikin gak enak, jangan-jangan saya belum membuat program yang baik, atau saya belum mendoakan dengan sungguh-sungguh, atau komunikasinya kurang dekat, kurang pakai hati. Yang tidak pernah rugi dalam hidup ini adalah evaluasi diri. Yang pasti rugi dalam hidup ini adalah tidak pernah evaluasi diri. Kita kan doa tuh, doa ihdinas siratal mustaqim, minta diberi petunjuk jalan yang lurus. Lalu Allah memberikan petunjuk kepada kita bisa berbagai cara, bisa lewat ceramah, tapi bisa lewat kritik, koreksi, saran, bahkan yang paling pedas sekalipun sebetulnya itu bagian dari terkabulnya doa. Bagaimana mungkin kita minta minta ke Allah diberi petunjuk, tapi ketika Allah memberi petunjuk, kita malah jengkel dan marah. Evaluasi diri hadirin, percayalah, siapapun yang ingin memperbaiki orang lain harus mengawali dengan memperbaiki dirinya sendiri, dan siapapun yang ingin memperbaiki diri harus diawali dengan jujur mengevaluasi diri. Kalau kita tidak evaluasi diri, tidak bisa. Dalilnya apa? Surat An-Nisa 79. Ma asobaka min hasanatin famin Allah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan apapun semuanya datang dari Allah, dan keburukan yang menimpa apapun semuanya datang dari Allah karena dosa kesalahan kita sendiri. Ayo jangan sibuk nyalahin orang lain dalam situasi begini, evaluasi diri. Yang keempat, 5, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Kenapa? Karena bergabung jin dan manusia, mau nolong, mau ngasih sebutir nasi, kalau Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Juga sebaliknya, bergabung nih seluruh virus di dunia, mau mencelakakan, tapi kalau Allah tidak kehendaki kita tidak akan pernah celaka. Jadi yang kelima ini adalah kita harus sekuat tenaga kembali ke Allah, karena bergabung jin dan manusia mau berbuat sekecil apapun tidak bisa kalau Allah tidak mengizinkan. Mari kita buka surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu illahu, selain Dia sendiri, Allah. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, fala radha li fadli, tidak ada yang bisa nolak. Allah sembuh, menurut Allah sembuh, jodoh, naik pangkat, keterima apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi tanpa bisa dicegah, ditolak oleh siapapun juga. Makanya dalam situasi apapun full ke Allah. Ini dalam situasi begini itu harus sangat serius ke Allahnya. Bagaimana supaya kita ditolong Allah? 5 1, tekad yang kuat dan bulat untuk dekat dengan Allah. Harus ada di sini tekad, saya ingin dekat dengan Allah. Saya ingin dicintai Allah, saya ingin diridhoi Allah. Harus kuat, tekad kuat, bulat di hatinya. Yang kedua, perbanyak tobat. Astagfirullah, ampun ya Allah. Pokoknya banyak tobat. Karena banyak tobatlah yang akan mendatangkan banyak pertolongan Allah. Silakan buka surat Nuh ayat 10-11. Di sana Allah memerintahkan memperbanyak istighfar. Sabda Rasulullah juga, waman aksarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan membuka hatinya dari kesempitan, memberikan jalan keluar dari kesulitan, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Dari mana saja jalannya nanti rezekinya. 3, 1,
tekad kuat dan bulat. 2, perbanyak tobat. 3, jauhi maksiat. Karena setiap dosa, setiap maksiat itu pasti disaksikan oleh Allah dan pasti akan kembali kepada kita dalam bentuk berbagai kepahitan. Tidak ada yang menyengsarakan diri kita kecuali zolam tu nafsi, kezoliman diri kita sendiri. Jadi walaupun orang tidak ada yang lihat kita berbuat dosa, itu akan mengundang bencana bagi kita, pasti itu, ya. Jangan merasa aman. Lalu tingkatkan taat, jauhi maksiat. Yang keempat, tingkatkan taat, sholatnya tepat waktu, berjamaah, kalau memungkinkan ke masjid, tambah sholat rawatib, tambah lagi baca Qur'annya, ditambah lagi banyak sholawat, zikir, apa yang Allah suka, ketaatan tingkatkan, karena Allah melihat ketaatan kita. Dan tebar manfaat. Nah ini dia, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Oleh karena itulah dalam kesulitan ini harusnya kita banyak melakukan kebaikan dalam meringankan beban, kesulitan, kepahitan orang lain dengan tenaga, waktu, pikiran, biaya, harta, apapun. Karena justru itulah yang membuat kita akan ditolong oleh Allah dalam menghadapi kesulitan ini. Tekad kuat dan bulat untuk mendapat pertolongan Allah. Perbanyak tobat, istighfar yang banyak, minta ampun, menyesali, menangisi dosa, dan berhenti dari maksiat. Yang ketiga, jauhi maksiat. Sekecil apapun, mata, telinga, pikiran, mulut, tangan. Yang keempat, tingkatkan taat, sekuat tenaga kita lakukan apa yang Allah sukai. Dan yang kelima, tebar manfaat. Masya Allah, mudah-mudahan kepahitan apapun akan diubah oleh Allah menjadi kebaikan, termasuk belajar di rumah ini. 5 kiat, yang pertama tadi apa? Siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok. Al-Baqarah 216. Yang kedua, ridho kalau sudah terjadi, faman rodiya falahu ridho. Yang ketiga, jangan mempersulit diri, yasiru wala tu'asir. Semua sudah diukur oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang keempat, evaluasi diri. Ma asobaka min hasanatin famin Allah, wa ma asobaka min sayyiatin wa min nafsik. Al-ayah An-Nisa 79 dan surat Yunus 107. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Dan supaya ditolong oleh Allah, kita coba amalkan 5 tekad yang kuat, bulat, ya, karena Allah tahu isi hati kita, maka harus bulat nih. Ana 'inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Itu penting. Yang kedua, perbanyak tobat, segera banjiri dengan air mata tobat, lalu cegah diri dari maksiat, lalu tingkatkan taat dan tebar manfaat. Karena kita ini sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan. Seperti hanya doa Rasulullah, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Duhai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri mengurus segalanya, dengan rahmatmu tolonglah saya. Wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Itu adalah wasiat Rasulullah kepada putrinya, ya, Siti Fatimah. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Nah, itu saja dulu ya. Bagaimana? Silahkan Pak Operator. Ya, baik, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih atas nasihat sekaligus tauji. Ada 5 kiat tadi yang sampaikan ya. Yang pertama adalah sangat siap dengan yang cocok dan tidak cocok. Yang kedua adalah ridho kalau sudah sudah takdirnya. Yang ketiga adalah jangan mempersulit diri. Ya, betul. Dan
keempat adalah evaluasi diri, dan yang terakhir adalah cukup hanya Allah saja gitu ya. Baik, Kak, sekali lagi terima kasih. Ini kita buka 2 penanya, boleh, Kak? Boleh. Baik, silakan untuk ayah bunda sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan bisa ditulis di kolom komentar. Kami beri kesempatan 1 menit untuk bisa menuliskan pertanyaan. Kalau suara nggak bisa keluar apa? Oke, gimana, Kak? Bertanya langsung aja pakai suara supaya lebih cepat, iya. selain pakai tulisan. Oh iya, boleh. Oke, ini ada request khusus dari A, luar biasa, jadi boleh bertanya langsung ya. Untuk yang ingin bertanya silahkan bisa membuka suaranya, nggih. Saya kasih kesempatan, tapi tolong tidak ini ya, ayah bunda sekalian, tidak berebut ya. Oke. Oke, Ibu Nila. Ayo. Ibu Nila ada yang tanyakan, silakan. Oke. Assalamualaikum Malu-malu nih, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Oh ya, silakan. Sebelumnya, ya. Kak AA, ini kebetulan pas banget dengan apa yang saya rasakan saat ini. Mohon maaf sebelumnya ya AA. Ini saat ini kan yang saya rasakan itu ada disampaikan AA, harus siap menerima yang cocok dan tidak cocok, harus mengevaluasi diri. Dan kebetulan dari saya orangnya itu kalau mendengar suara yang tidak enak itu seringnya dipikirkan, terus dimasukkan di dalam hati, padahal udah gimana ya, saya baik, udah berkata yang baik, tapi kok masih diginikan gitu, gimana ya biar kan diri gitu ya. Apa enaknya mikirin omongan orang, apa enaknya Bu? Iya sih, saya itu kalau denger gitu loh langsung, atau gimana ya, ketemu padahal udah menyapa, terus dianya udah terus ada denger ini loh kamu diginiin gitu, terus pernah juga dikatain langsung di depan gitu, yang tidak enak langsung masuk pikiran sama hati, nggak enak gitu loh. Atuh kalau gitu Ibu di hutan aja sendirian ya. Kalau gaul sama orang, kita tidak boleh berharap apapun dari orang lain. Makin banyak berharap, makin ingin dihargai, dipuji, atau ingin itu makin capek. Udah, Ibu mah sibuk fokus bagaimana kita bisa jadi orang baik dan menyebarkan kebaikan. Seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja yang mulia, ada yang menghina, ada yang mencaci. Masa kita yang hina betulan, gak ada yang menghina? Ya. Nabi Muhammad ini sempurna akhlaknya, ada yang nyebelin ke beliau, apalagi kita yang nyebelin asli. Ya, itu tuh penggugur dosa loh Bu. Tenang aja. Jangan sia-siakan pikiran, waktu, kebahagiaan hanya dengan menyakiti diri sendiri. Karena kita sakit hati itu bukan oleh omongan orang. Kita sakit hati karena pengen dihargai orang. Padahal kita ini sebetulnya kan nggak pantas dihargain. Kita ini dihargai orang kita, jelekan kita. Kalau Allah buka diri kita, orang menghina kita lebih dahsyat lagi. Omongan jelek orang ke kita tuh nggak ada apa-apanya dibanding kejelekan kita yang aslinya, betul? Orang cuma itu tuh si banyak omong, cetek betul, dia nggak tahu kita banyak hutang, banyak cicilan, banyak ketombe, juga ada banyak uban, ya, banyak koreng, nah, gitulah. Biasa aja lah Bu, tenang aja. Iya. Baik, terima kasih atas jawabannya, syukran, luar biasa. Ada yang mau bertanya lagi? Kami persilahkan bisa dibuka mic-nya. Bapak Adib Wiguna, apakah ingin bertanya? Silahkan Bapak Adib. Tuh ada yang nulis pakai itu tuh
Oh iya, A, ini ada yang masuk ya dari Atta Alfaris. A, saya bacakan. Ya. A, saya mau bertanya, apakah bisa kita merubah karma buruk menjadi karma karma baik? Ya. Oh, siapa karma itu? Bagi kita memang ada karma-karmaan ya, karma bukan ajaran Islam. Bagi kita mah udah bahwa tidak ada karma ya dalam Islam, itu bukan pelajaran agama Islam. Yang jelas in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan kembali kepada pembuatnya dan keburukan pun kembali kepada pembuatnya. Jadi ini bukan karma. Siapa yang memilih berbuat baik, maka kebaikan itu bagi dirinya. Dan siapa yang memilih berbuat buruk, maka keburukan itu pasti akan menimpa dirinya juga. Nah, begitulah. Bagaimana nih kalau saya ditakdirkan? Oh, jangan mikir begitu. Kalau sudah doa, sudah ikhtiar ya. Ayo, tetap berbaik sangka. Lanjut silakan. Baik Kak, atas jawabannya terima kasih. Satu lagi boleh A ya? Satu lagi boleh A ya? Boleh lah. Boleh tanya. Baik. Boleh Ya, Ibu bertanya, Arina. Ya, Ibu Arina Malia. Ya, terima Silakan, Ibu. kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung tadi yang apabila ada teman yang tentang karma tadi ya, bahwa kalau kita berbuat baik maka orang lain pun juga akan ngunduh atau akan mendapatkan yang baik pula. Demikian pula kalau kita berjahat, kita juga bisa kita diri kita sendiri. Nah, tadi ada saya sedikit curhat mungkin ya, ada teman di kantor misalkan dari dulu itu dia misalkan selalu berbuat menurut kita di institusi itu tidak benar perbuatannya, tapi kok keluarganya itu baik, misalkan karirnya bagus, tapi seakan-akan perbuatan jeleknya itu tidak berimbas kepada dirinya. Itu gimana ya, Pak? Terima kasih jawabannya. Tunggu dulu. Yang disebut keluarganya baik itu bagaimana? Karirnya baik, keluarganya nampak memang mohon maaf keluarganya memang cerai ya, tapi anak-anaknya itu baik, misalkan sekolahnya juga lancar. Yang disebut baik itu Bu adalah yang ahli takwa, bukan di dunia. Kalau perkara karir, penjahat juga dikasih karir ya. Perkara harta, penjahat juga dikasih harta melimpah. Perkara sekolah di tempat-tempat yang dianggap bagus, orang yang tidak beriman, yang mengingkari Allah juga dikasih. Tapi yang disebut baik itu adalah orang yang benar-benar jadi dekat tidak dengan Allah. Itulah baik ya. Imannya kuat tidak, sujudnya bagus tidak, akhlaknya bagus tidak. Nah, itulah yang baik. Jadi alat ukur baiknya jangan dilihat dunia. Karena misalkan dia berbuat jelek tapi karirnya kok maju terus, itu namanya istijraj. Diberi oleh Allah dunia untuk menambah keburukannya, na'udzubillah. Iya, terima kasih, A. Udah. Iya, terima kasih. Kita jangan kagum kepada dunia, karena dunia ini nggak ada apa-apanya. Allah kasihin saja dunia ini kepada orang yang paling jelek akhlaknya, sekalipun paling tidak beriman, dikasih itu dunia sesuka Allah. Tapi ya begitu, dia itu hanya istijraj, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemuliaan akhlak ya. Baik Ibu. Iya, terima kasih. Ya, pasti berbekas keburukan itu kalau tidak tobat ya. Baik, lanjut. Kita kan masih punya waktu sampai 15 menit lagi nih, kita sempurnakan ya. Oh ya, baik. Ini ternyata masih ada waktu kita, Bapak Ibu sekalian. 13.45 kan? Iya, baik. Ini ada pertanyaan lagi ya, masuk di kolom komentar ya, dari Sri Harsini.
Ya. Assalamualaikum AA. Apakah AA bisa mengubah takdir kita? Saya berdoa illa berdoa. Jadi Allah itu sudah mengetahui segala yang terjadi tertulis di Lauh Mahfuz, ya. Tidak ada satupun yang terjadi di alam ini kecuali tertulis di Lauh Mahfuz. Mau daun jatuh, mau kejadian apapun ada catatannya. Nah, tapi Allah juga memberikan kesempatan bagi kita untuk bergerak dari satu takdir ke takdir lain. Di antaranya dengan doa bisa bergerak ke takdir yang tadinya mau celaka, karena dia doa oleh Allah diselamatkan. Kenapa? Dua-duanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz, tapi karena dia menggunakan fasilitas doa, maka takdirnya yang ini. Seperti gini nih, pada subuh kita sedekah, itu kan malaikat mendoakan kita. Yang tadinya mau digigit anjing misalkan dalam catatan akan kena musibah, tapi dia sedekah bisa diganti oleh Allah ke takdir lain yang memang Allah sediakan bagi yang ahli sedekah. Kita punya uang, kemudian kita bersyukur ngasih makan, nah itu nanti takdir itu bergerak lagi ke takdir yang rezekinya oleh Allah jadi ditambah. Semakin kita senang mengamalkan apa yang Allah sukai, maka kita akan mendapatkan untaian takdir yang terbaik bagi kita. Tapi kalau kita senang berbuat dosa, maksiat, lalai, kita akan ketemu juga dengan takdir yang memang diberikan kepada ahli maksiat. Itulah pentingnya kita taat kepada Allah, ya. Gimana saya udah taat, udah berusaha doa, udah sedekah, kok saya kena musibah? Pasti itu ada kebaikan di sana, ya. Kalau kita udah jalankan semua yang terbaik, tetap aja kita ada itu pasti baik di sana. Nanti sudah dijalani akan ketahuan hikmah di balik semua kejadian itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya pertanyaan lagi, ini ada banyak, saya pilih saja untuk pertanyaannya dari Muharif Yanto, ya. Cara menjelaskan ke anak-anak tentang untuk menerima wabah ini gimana? Umur 8 tahun ya, sebetulnya anak-anak itu akan lebih melihat bagaimana sikap orang tuanya sehari. Kalau orang tua ajak, mantep gitu ya, dari cara itu membuat mereka tertular. Kalau orang tuanya panika, lebay, emosional, kemudian serba takut, nah itu udah menjelaskan ke anak-anak banyak hal. Makanya penting sekali orang tua itu, karena kalau nasihat itu hanya kata-kata ya, tapi kalau perilaku, aura, gentak dari perilaku seorang orang tua itu lebih daripada kata-kata. Anak-anak bisa melihat, oh bapak saya, ibu saya kok aja tenang, dalam sini, oh kata-katanya terjaga. Itu lebih merupakan nasihat yang dahsyat. Apalagi kalau sudah begitu kita bisa memberitahu ke anak-anak, inilah takdir yang Allah berikan kepada kita supaya banyak hikmahnya, kita bisa berkumpul, kita bisa hati-hati, bisa jaga kebersihan, kita pakai masker, kita kena polusi, kita bisa lebih banyak di rumah untuk belajar. Nah, harus dibuka, ini memang tidak seideal anak-anak mudah memahami ya, tetapi orang tua yang memiliki kegigihan memperbaiki diri itu akan berdampak pada anak-anaknya. Ya. Aku mau nanya. Ya, satu lagi yang mau kita beri kesempatan kepada Ibu Budiah. Silakan Budiah, monggo. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya apa-apa, cuma mau nyapa aja AA. Assalamualaikum, gimana kabarnya AA? Sehat AA? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, malah di sini tersambung kalau nelpon di radio. Ya. Bisa nyambung ya. Assalamualaikum AA. Oke. Radio rupanya ya. Udah, terima kasih Ustadz Faris, terima kasih. Sehat selalu AA. Assalamualaikum.
Baik, karena ini sudah jam 13.37 dan untuk para orang tua, wali murid kami persilahkan untuk bisa memut kembali. Ini masih ada waktu 5 menit kita dari sekolah, dari SDIT Taqiyah Rosida, memohon dengan tulus untuk sedikit mendoakan Ustaz kepada kita. Kita punya 471 siswa. Wah, saya belum pernah ke Kertasura ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa mampir ke sini Apa hikmahnya nih? Kita bisa wabah ini kan malah bisa ketemu seperti ini, benar? Iya, betul. Kalau hari-hari biasa mungkin agak susah ngundang, tapi sekarang bisa sampai ke mana? Kertasura. Kartasura. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Berkahi majelis ini ya Allah. Catatkan siapapun yang Engkau hadirkan menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah sehitam apapun masa lalu kami. Ampuni semua perbuatan buruk kami kepada ibu bapak kami. Ampuni keburukan kami kepada keluarga ya Allah. Belum jadi contoh yang baik, belum bisa mendidik dengan benar, belum bisa memberikan keteladanan. Masya Allah, astagfirullah ya Allah. Karuniakan kepada kami keluarga sakinah, keturunan yang soleh, hafizah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Jadikan ya Allah sisa umur ini merasakan nikmatnya yakin padamu, nikmatnya ibadah. Jadikan sisa umur ini terpelihara dari apapun yang Engkau murkai. Jadikan sisa umur ini merasakan doa yang Engkau ijabah, rezeki yang halal barokah, lahir batin sehat walafiat. Karuniakan keturunan yang menjadi hafizah ya Allah. Ya Allah, lindungi kami semua dari wabah ini ya Allah. Engkau yang maha kuasa melindungi kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa na'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya Allah, angkat wabah ini. Gantikan dengan nikmat iman, nikmat hidayah taufikmu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berkahi sekolah ini ya Allah. Jadikan benteng akidah, jadikan jalan kemuliaan dunia akhirat bagi yang mengurus, bagi yang mendidik, bagi yang dididik, bagi keluarganya ya Allah, bagi para orang tua ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya karim. Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang biasa mendengar radio, mungkin ada ya radio MKFM atau di medsos AA. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim lagi. Silakan Ustaz, jazakallahu khair. Mohon maaf ya. Ini ada request AA. Kita mau foto bersama dulu AA. Terima kasih AA. Gimana? Iya. Kita sapa dulu tangannya boleh begini kita akan ambil foto ya. Kita tahan dulu ya. Oke. 1, 2, dan 3. Oke, sekali lagi silakan bisa Bapak Ibu sekalian bisa dibuka untuk kameranya. Kita foto bersama dengan AA ya. Hitungan 3 senyum semuanya ya. Ini ada AA di sini ya. Saya hitung 1, 2, dan 3.
Senyum semuanya? Oh. Oke. Terima kasih, A. Kurang ngaturaken matur suwun. Sami-sami, Ya. A. Masyaallah. Oke, A. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah untuk agenda tauji atau semangat untuk kita dari AA GIM telah selesai, dan sekali lagi bisa dicatat tadi ya untuk apa yang telah beliau sampaikan. Ada 5 kiat tadi, Bapak Ibu sekalian, yang sudah disampaikan oleh AA kepada kita semuanya. Yang pertama, kita harus sangat siap dengan yang cocok dan yang tidak cocok. Dan yang kedua adalah kita harus ridho. Yang ketiga adalah jangan mempersulit diri kita sendiri. Yang keempat adalah evaluasi diri. Dan terakhir adalah cukup hanya Allah ya, yang harus kita sembah dan kita minta. Baik, ayah bunda sekalian, dan untuk AA sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Kami akan lanjutkan untuk acara sosialisasi ini AA dari sekolah. Ya, sekali lagi terima ya. kasih. Baik, ini ada sedikit program ya dari DT ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyaksikan di akunnya AA GIM Official, bisa diklik, itu ada sedikit video tentang program DT ya. Kami mohon untuk bisa disaksikan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, berikut adalah tampilan dari program yang diadakan atau yang dibuat oleh Darut Tauhid atau DT yang sering kita dengar. Dan Bapak Ibu sekalian atau ayah bunda sekalian bisa menyaksikan dalam videonya. Dan jika masih belum ketemu, bisa dicari di akun atas nama AA GIM Official ya. Bisa diklik, nanti seolah akan muncul ya, untuk sosialisasi atau program dari DT dari Tauhid ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semuanya yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa silaturahim meskipun via Google Meet. Semoga dengan bertemunya kita pada siang hari ini Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini, mohon maaf, sedikit saya akan sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran digital selama nanti pandemi seperti itu. Insya Allah ke depan selama 6 bulan kita akan menggunakan pembelajaran digital, yaitu pembelajaran yang mana kita akan menggunakan flash disk. Pada situ nanti berisi tentang video yang mana digunakan Bapak Ibu semuanya di dalam mendampingi putra-putri di dalam belajar bersama. Selain itu, kita juga menggunakan buku tugas Bapak Ibu yang nanti insya Allah buku tugas ini nanti akan kita bagikan setiap awal bulan dan dikumpulkan ke sekolah setiap akhir bulan seperti itu Bapak Ibu. Jadi demikian informasi yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran digital ke depan. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan oleh wali kelasnya masing-masing.
Dari saya cukup sekian, kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak Ibu, teman-teman semuanya sehat dan dalam kondisi yang Allah lindungi dari keburukan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ayah Bunda semuanya. Masih semangat ya? Ya, kepada Ustadz Isnan Daryawan selaku Kepala Sekolah SDIT Taqiyah Rosidah yang saya hormati. Tak lupa Ustadz Ustadzah yang luar biasa juga yang saya hormati, dan Ayah Bunda semuanya, Ayah Bunda SDIT Taqiyah Rosidah yang saya hormati pula. Oke, Ayah Bunda semuanya, pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan ya rasa syukur kita karena pada siang hari ini ada agenda yang luar biasa, agenda yang menggelegar ya bagi kita semuanya, dan alhamdulillah tadi berjalan lancar. Semoga kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita itu tidak senantiasa kita kufuri, tapi senantiasa kita syukuri. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nantinya kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Ya, langsung saja Ayah Bunda. Di sini saya perwakilan dari sekolah untuk menyampaikan terkait dengan kegiatan awal masuk sekolah di tahun ajaran 2020-2021, yaitu terkhusus dengan agenda special days ya, yang kemarin memang sudah kita jadwal. Ada kegiatan secara offline dan juga secara online-nya. Nah, di sini saya akan menyampaikan 2 poin. Yang pertama, terkait dengan kegiatan siswa-siswi kelas 2 sampai kelas 6 yang tadinya masuk offline diganti dengan kegiatan orang tua untuk mengambil buku pelajaran Ananda semuanya. Jadi untuk kegiatan offline anak-anak masuk di sekolah sesuai dengan jadwal diganti orang tua yang masuk ke sekolah dengan kegiatan mengambil buku pelajaran tahun 2020-2021. Itu Ayah Bunda semuanya. Yang kedua, agenda penambahan di tanggal 14 Juli 2020 yang di sana tertera dengan kegiatan video menyapa itu nanti akan ada penambahan kegiatan secara live lewat Google Meet di masing-masing kelas Jadi serentak di masing-masing kelas nanti panjenengan akan ada kegiatan sapa wali tapi secara live dengan Google Meet di jam 19.30. Jadi ba'da Isya. Untuk info lebih lanjut dan lebih resminya nanti akan kami infokan lewat surat dari sekolah. Demikian Ayah Bunda informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah kita laksanakan dan lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan apa yang sudah disampaikan oleh Agim itu tadi tidak hanya tidak hanya sebagai mungkin kita dengarkan, tapi benar-benar bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja Ayah Bunda, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.